Lembaga Survei Indonesia juga melakukan simulasi untuk mengetahui seberapa besar dampak dukungan dari Anies Baswedan terhadap elektabilitas pasangan calon. Pengaruh Anies di Pilkada Jakarta dianggap masih cukup kuat dan bisa mempengaruhi pilihan publik. Anies Baswedan memang belum secara resmi menentukan sikap politiknya di Pilkada Jakarta. Namun spekulasi dukungan Anies kepada bakal calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jakarta masih terus bergulir. Pengaruh Anies dianggap masih cukup kuat dan bisa mempengaruhi pilihan publik untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon. Setidaknya Anies Effect bisa terbaca dari simulasi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI. Direktur LSI Jayadi Hanan menyatakan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan naik jika Anies mendukungnya. Sebaliknya elektabilitas RK Suswono juga bisa anjlok jika Anies mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno, maka akibatnya suara suara RK Suswono menurun tajam. Sebanyak kalau di sini 11,22% angkanya itu. Dan setelah diuji secara statistik, penurunan suara RK Suswono akibat dukungan Anies kepada Pram Rano itu signifikan. Dengan kata lain, dukungan Anies terhadap Pramono Rano Karno secara signifikan akan menurunkan tingkat dukungan masyarakat kepada RK Suswono. Kalau Anies Baswedan mendukung RK Suswono, maka suara RK Suswono itu naik sedikit 2,03%, tetapi tingkat kenaikan ini tidak signifikan berdasarkan uji statistik. Dukungan Anies dinilai memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam mendongkrak elektabilitas sekaligus potensi kemenangan kontestan di Pilkada Jakarta. Apakah nantinya Anies Baswedan akan terlibat dalam sokong-menyokong di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Lembaga Survei Indonesia LSI baru saja merilis hasil jajak pendapat mengenai peta elektabilitas Pilkada Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung koalisi Indonesia Maju Plus menempati posisi teratas. LSI juga melakukan simulasi dukungan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terhadap elektabilitas pasangan calon. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Pak Yus Kenawas, peneliti Lembaga Survei Indonesia. Pak Yus, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Yus, bisa dijelaskan metode apa yang digunakan dalam survei terbaru yang dilakukan oleh LSI terhadap peta elektabilitas Pilkada Jakarta, Pak Yus? Baik, untuk metode sendiri sebenarnya standar itu dengan survei tatap muka dengan responden kurang lebih 1.200 responden. Namun yang berbeda adalah di dalam survei kali ini kami melakukan survei eksperimen di mana kami membagi responden kemudian ke dalam 3 kelompok, yakni kelompok kontrol dan 2 kelompok treatment. 2 kelompok treatment artinya kami memberikan pertanyaan yang berbeda kepada 2 kelompok tersebut untuk menguji apakah ada efek dari dukungan Anies kepada salah satu calon. Dan yang kami temukan dari survei eksperimen tersebut adalah jika Anies kemudian menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, maka ini akan berdampak cukup signifikan menarik ke bawah tingkat dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono. Namun kalau Anies mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, memang agak meningkat sedikit, namun efeknya tidak signifikan seperti itu. Jadi intinya adalah yang pertama, peta elektoral di Jakarta itu masih cair, masih ada peluang bagi pasangan-pasangan untuk mengamankan atau merebut dukungan pemilih Jakarta. Dan yang paling penting lagi, faktor kedua adalah peta elektoral Jakarta bisa lebih kompetitif apabila kemudian Anies memberikan dukungannya kepada salah satu calon, utamanya
kepada pasangan Pramono dan Rano Karno, seperti itu, Mbak. Mhm. Pak Yus, LSI kan juga mensimulasikan dukungan Anies Baswedan untuk mengetahui dampaknya ke pasangan calon ini. Bisa Anda jelaskan seperti apa sebenarnya? Iya, jadi saat disimulasikan dukungan Anies kepada kami menanyakan apabila Anies memberikan dukungan kepada pasangan yang pertama Pramono dan Rano Karno, eh, bagaimana misalkan dukungan bapak ibu terhadap pasangan tersebut gitu. Dan saat dilakukan eksperimen demikian, yang sangat terlihat jelas adalah ketika Anies memberikan dukungan kepada pasangan Pramono dan Rano Karno, maka tingkat elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono itu drop cukup jauh, Mbak, hingga ke 10%-an. Namun yang menjadi catatan adalah dropnya dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono karena dukungan Anies kepada pasangan Pramono dan Rano itu tidak serta-merta menaikkan elektabilitas pasangan Pramono-Rano. Karena apa? Karena saat ini tingkat popularitas Pramono itu masih boleh dikatakan cukup rendah, masih di bawah sekitar 50% gitu. Dan itu artinya peta politik Jakarta bisa jadi lebih kompetitif, namun tidak serta-merta penurunan dukungan terhadap Ridwan Kamil itu berpindah kepada pasangan Pramono dan Rano gitu. Berdasarkan survei dari LSI sendiri, dikatakan bahwa elektabilitas salah satu bakal calon gubernur ini bisa mencapai 50% lebih. Apakah prediksi Anda, apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran? Itu tadi yang saya sebutkan, untuk dikatakan satu putaran per hari ini belum bisa dikatakan bisa selesai dalam satu putaran. Karena apa? Karena masih cair sekali, meskipun pasangan Ridwan Kamil itu ada di angka 50% lebih, namun yang pertama itu masih margin of error. Margin of error artinya dia angka sesungguhnya bisa saja di angka 49 ataupun di angka 53 gitu. Jadi masih ada margin of error di sana. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, Anies memiliki posisi strategis saat ini. Kalau misalkan Anies yang bisa diharapkan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, berharap dukungan Anies minimal Anies bersifat pasif, artinya tidak mendukung secara terbuka Pramono Anung dan Rano Karno. Jika Anies bersifat pasif, tidak memberikan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, maka Ridwan Kamil dan Suswono bisa menjaga tingkat elektabilitasnya kira-kira ceteris paribus ya, all else being equal, bisa menjaga elektabilitas di angka di atas 50%. Namun lagi-lagi ini kan kita masih ada di periode di mana kampanye belum dimulai. Ada sekitar 60% pemilih di Jakarta yang baru akan menentukan pilihannya saat kampanye dimulai hingga detik-detik menjelang pencoblosan di TPS nanti. Jadi artinya masih sangat mungkin peta elektoral hari ini itu bergeser. Bisa jadi Ridwan Kamil makin kuat, tapi bisa jadi juga Ridwan Kamil malah menurun nantinya dengan berbagai faktor tadi yang dilihat masyarakat Jakarta gitu. Program apa yang ditawarkan dan apakah kemudian ada tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan yang kemudian memberikan dukungannya kepada salah satu calon yang berlaga di Pilkada Jakarta. Jadi belum bisa dipastikan per hari ini akan berlangsung satu putaran. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yus Kendawas atas waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore.